Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video tutorial, masih sambungan dari video yang sebelumnya, soal aplikasi penjualan sayur sederhana yang meliputi ya cuma CRUD sih. Cuma ini masih tampilannya aja, masih belum ke coding. Nah, ini kita sekarang mau bikin tampilan input. Jadi untuk menambah pesanan yang di sini nanti ketika ingin membeli sayurnya gitu. Jadi ya udah langsung aja. Pertama-tama caranya itu adalah kita bikin layout baru dulu. Kita bikin layout baru di sini, di layout, tempatnya itu di res, terus klik layout, di layout klik kanan, kemudian new, terus activity, terus pilih yang empty activity. Nah, di sini kita kasih nama pesan apa input ya? Pesan aja deh. Pesan. Di sini ada activity name yang namanya adalah pesan, terus nama layoutnya adalah activity pesan. Jadi setelah seperti ini langsung kita finish aja. Maaf, agak lemot. Butuh diganti. Nah, ini masih memproses layout yang tadi kita buat, yang barusan kita buat. Ini udah selesai proses pembuatannya. Jadi di sini tunggu sebentar. Ini langsung kita close aja sih, masih belum ada aksi apa-apa di situ. Jadi kita main-main di desainnya dulu. Tampilan lama banget. Ih, mohon maaf agak lemot karena RAM-nya cuma 4 GB dan ya gitu, harus bersabar. Memang mohon bersabar, ini ujian. ini udah selesai. Nah, di sini kita langsung ganti layoutnya menjadi relative layout. Kok salah ngetik? Salah. Maaf, agak sedikit grogi. Relative layout. Nah, habis itu di sini gravity-nya kita set ke bukan gravity tapi orientation. Maksudnya orientation ini lagi-lagi maksudnya komponen yang ada di dalam sini itu mau di set ke samping secara horizontal atau mau disusun ke bawah secara vertikal. Jadi kita susun secara pakai vertikal. Nah, habis itu backgroundnya kita ini background bukan background home tapi apa ya kemarin ya, gambar grad. Nah, kayak gini, jadi seragam gitu sama yang lain. Nah, habis itu setelah itu kita tambahkan linear layout lagi. Linear layout warp content aja, warp content sama warp content juga. Orientationnya vertikal. Nah, di dalam sini kita isi text view. Nah, ini warp content aja sama warp content. Nah, terus di sini teksnya kita isi salah deng. Kok bisa kursornya gitu ya? Teksnya kita isi apa sih?
Menu. Di sini kita isi menu. Ya bukan menu, tapi sayur yang tersedia. Wow. Ih, sayur yang tersedia. Nah, di situ color text-nya diatur. Text colornya itu warna putih aja. Kodenya FFFF. Habis itu stylenya textile Ukuran juga. bold. Masih kita kasih ukuran. Text size berapa? 15. Terserah sih. Kebesaran Kita berapa kasih 20 aja deh. Ya, 20. Iya, 20. DP. Nah, habis itu setelah itu ini linear layoutnya kita kasih background sih. Kasih background juga. BG home. Ini match parent aja deh. Yang width-nya match parent. Maksudnya maksimal ke samping gitu. Nah, habis itu udah kayak gini. Habis itu di sini kita isi. Nah, setelah itu di bawah text view kita tambahkan recycle view. Ini kita udah ada codingnya. Langsung di copy paste aja. Sama aja sih sebenarnya. Apa-apa. Merah. Scroll style ini ntar aja deh kita masukin di nih, hapus dulu. Udah ada nih kayak gini, udah muncul kayak gini. Nah, habis itu jangan lupa tambahkan implementation-nya. Implementation. Kita tambahin di Activity home-nya itu kan. Di sini. Di Gradle-nya. Udah ada sih. Langsung berarti ya? Udah ada. Jadi sebelumnya ini udah di copy-in terlebih dahulu untuk recycle view-nya. Untuk versinya silakan cocokkan sendiri dengan versi Android Studio yang kalian pakai. Jadi cocok-cocokan aja sih, nggak harus pakai yang ini. Kalau misalkan yang ini nggak cocok, silakan pakai versi yang lain kayak gitu. Jadi habis itu mana sih? Pesan udah kayak gini, kita rapihin dulu. Yang ini kita taruh di center aja. Gravity center. Gak ngefek guys, Gak mau guys. Mungkin di sini kali ya. Bukan Di sini. Gravity center. Nah, ngefek kan? Salah. Ngefek. Habis itu kita tambahkan custom. Maksudnya buat menampung isi dari recycle view. Jadi nanti dari custom itu kita panggil custom ke bagian sini gitu. Kalau seandainya kita letakkan di sini semua, jadi rancu nanti gitu. Jadi tambahkan layout baru tanpa coding Java-nya. Jadi cuma layout resource-nya aja, file XML-nya aja. Langsung kita klik. Custom 1 karena nanti akan ada dua custom yang akan diaksiin. Oke aja. Nah, habis itu di sini edit lagi nih, di sini. Edit lagi kayak gimana ya? Bukan itu diganti lainnya. Relatif deh kayaknya. Relatif layout. Habis itu width-nya width apa? Weight gitu kayaknya. Width-nya itu width sih. Bukan weight apa gitu udah salah.
wrap. Oh, nggak guna. Bentar. Nah, habis itu di sini hacknya udah. Tinggal Terus width-nya itu lah. Kayaknya bukan deh layout width gitu, bukan salah ini. max width. Bentar. Lah, itu benar. Tapi diganti. Oke, kita ulang lagi. Mohon maaf. Karena yang width-nya tempat bersembunyi. Jadi dia ada di sini barusan gitu. Relatif. Dia bingung. Relatif. Relatif. Jangan bercanda, ayo. Kita fokus. Relatif layout. Nah, habis itu background-nya. Background-nya apa ya? Pakai bigi home lagi enggak? Jangan, pakai ini aja biar samaan gitu ya. Biar samaan with colornya. Nah, sama ini kayak gini warnanya. Coba aja sih, dicocok-cocokin aja, terserah gitu kalau soal warna mah. Nah, habis dari sini kita tambahkan linear layout with mix parent, wrap content. Jangan lupa di sini orientasinya. Orientation vertikal. Nah, di sini orientasinya orientation vertikal juga. Tapi di sini kita tambahkan lagi linear layout, wrap content. Orientationnya sama kayak horizontal dong, karena di sini mau kita isi text view. Oh, ini yang udah mulai text view-nya. Iya, isinya wrap content aja, wrap content. Nah, habis itu teksnya itu apa aja sih isinya? Nama. Bentar. Kita di sini mau kita tampilkan kayak menu sayurnya gitu, jenis sayurnya. Jadi kita cek dulu di database-nya. Di tabel sayur ada data apa aja. Ini sempat udah dicoba sebelumnya, makanya ada isinya gitu. Agak sedikit lemot. Nah, di sini ada nama sayur sama harga dan stok yang kita tampilkan di menunya itu gitu. Jadi ini nama sayur, kan harga ada sama stok. Tuh. Teks apa tadi? Nama sayur dulu. Nama sayur. Titik koma ntar aja deh. Terus habis itu di sini langsung aja di copy. Nah, di sini ada ID titik 2. Nah, di sini ada buat isinya ntar gitu. Jadi gimana ya? Jadi nanti di sini akan dipanggil data yang ada di dalam database-nya gitu. Jadi keisi di sini, otomatis keganti nih nanti gitu. Jadi di sini nanti kita tambahkan ID dan berbagai macam nanti ketika kita sudah masuk ke bagian codingnya kayak gitu. Jadi ini langsung kita copy paste aja deh biar cepet. Menghemat waktu. Nah, di sini habis nama sayur kita ganti jadi harga. Nah, di situ di sini tambah lagi stoknya, buat stok. Masih. Stok. Kayak gini. Ini kok nggak sama ya? Karena di sini kita atur dulu. Terlalu mepet kayaknya ya. Bentar.
width-nya, width 20. nggak ngaruh sih, nggak ngaruh. Dilurusin, ini mau dilurusin rencananya. Di harga bentar. Nah di sini biar samaan, Biar lurus lah ini. ya biar lurus, biar gak rancu kayak gitu. Di nama ditambah width ya. Width. Kasih 3. Terus di yang paling bawah sendiri tambah width lagi. Jadi 1, terus sampai yang bawah. Semuanya diganti. Di harga juga Di copy aja. iya di harga. Di stok dulu. Iya. 3 1 ganti 1. Ini kenapa aku gak ngefek? Bentar. Nah, di sini kita udah rapi ya, karena udah di anuin duluan tadi. Nah, di sini untuk linear layout, maksudnya yang menampung dari text view, nama sayur dan lain-lain yang lain ini. Nah, ini linear layoutnya dikasih left-nya itu margin left, maksudnya 10. jarak dari relative layout ke ini linear layoutnya, marginnya itu 10 dp, jaraknya 10 dp yang kiri, terus yang kanan itu sama 10 dp yang sebelah sini. Nah terus margin top atas, jarak atas sama linear layoutnya itu 10 dp juga, yang bawah sama bottomnya itu 10 dp juga. Nah terus untuk widthnya, maksudnya panjang ke samping gitu, match parent maksudnya ini maksimal gitu ke samping. Nah match parent maksimal ke samping. Nah terus untuk height-nya wrap content maksudnya mengikuti isi dari, maksudnya tingginya itu mengikuti dari isi yang ada di dalam linear layoutnya kayak gitu ya kan Ya. Nah habis itu Lalu langkah pertama ini pertama harusnya kok kedua sih. Pertama biar jelas aja sih, langkah pertamanya itu langkah pertama itu isi dari linear layoutnya ini ada, kita kasih linear layout juga. Kenapa? Karena biar rapi aja gitu, biar rapi, maka ditampung ke yang namanya linear layout lagi. Jadi di dalam di dalam relative layout ada yang namanya linear layout. Nah itu bungkusnya lagi. Nah habis itu di dalam linear layout itu ada 3 linear layout lagi gitu. Jadi kayak nama sayur, harga, stok, ini semua komponen yang ada di sini ditampung dalam linear layout gitu biar rapi kayak gitu. Saya harap kalian ngerti sih. Nah kayak gitu. Jadi ini linear layout, width-nya itu maksudnya panjang ke sampingnya, match parent maksimal. Nah terus layout height-nya wrap content kayak tadi sesuai dengan konten yang ada di dalam sini, yang ada di isinya. Orientation-nya horizontal, maksudnya ke samping gitu. Kalau ini seandainya vertikal, dia bakal nyusun ke bawah. Nah, terus di dalam linear layout ini ada yang namanya text view. Nah, terus text color-nya itu kodenya FFF, maksudnya warna putih. Jadi kalian bisa ganti kode warna ini jadi kode warna apapun, terserah. Nah, terus untuk teksnya sama disesuaikan dengan apa yang akan kalian bikin gitu. Kalau di sini nama sayur. Nah terus layout width-nya match parent samalah kayak tadi. Terus height wrap content, terus weight-nya 3. Nah habis itu sama sih. Yang lain juga sama kayak gini, tinggal diulang aja gitu ya. Nah terus kalau seandainya kalian capek gitu ngetik ya, nah ini kan udah ada nih linear layout yang pertama. Nah langsung aja di copy paste ke bawah gitu. Nah dia bakal kesusun vertikal karena linear layout yang pertama orientationnya itu vertikal gitu. Jadi tinggal di copy paste aja. Ini linear layout tinggal ganti harga sama teksnya, text view-nya diganti harga sama stok.
Nah, terus jangan lupa yang di sini ditambahkan ID tambahan, karena ini nanti mau dipakai ketika kita memasukkan codingnya dan memanggil isi yang ada di database ke dalam sini gitu. Jadi semacam kayak gitu sih. Ya, semacam itu. Jadi custom sudah kita buat, kemudian ID pesanan sudah lemot lagi. activity pesan sudah kita buat. Jadi yang di custom nanti kita panggil ke sini. Caranya adalah Activity pesan. jadi di sini sudah ada recycle view, dan sifat dari recycle view ini adalah kayak tetap aja gitu. Maksudnya gak meskipun Kalau ada data di dua bawah. data di bawahnya itu gak bisa di scroll. Jadi kita mau bikin recycle view ini bisa di scroll gitu tanpa menambahkan scroll view, maksudnya di apa sih namanya, relative layoutnya, tapi tambahkan di recycle view-nya. Caranya itu adalah Pertama kita ke values, terus ke style. Terus di sini kan sudah ngopi kita. Tinggal di tambahkan copy ini. aja, ditambahkan scroll stylenya. Kalian bisa cari referensi di Google soal rincian dari scroll style, karena kita sendiri juga sumbernya dari internet. Kita cari gimana sih caranya nampilin, gimana sih kita nambahin fitur scroll di recycle view kayak gitu. Sudah. Udah, Selanjutnya kayak gini kita aja. ke itu activity Pesan mana sih? itu lu atas activity pesan. Pesan. Jadi tinggal di bawah Sini itu, kita tinggal panggil aja gitu yang tadi itu. Style. Ini langsung ada kan? Scroll style. Jadi otomatis dia recycle view-nya ini kalau ada data yang lebih dari satu data, dia bakal bisa nge-scroll gitu. Kayak gitu sih. Jadi ini udah selesai. Nah, habis itu kita tambahkan isian lagi di bawahnya gitu. Nah, ini gak rapi, kita rapiin dulu. Kita kasih margin left itu kita kasih 10 dp. Nah, terus untuk yang atas margin top kita sama kasih 10 dp aja. Terus margin right 10. Terus margin bottom sama juga 10. Terus ini kasih jarak juga yang di sini biar gak mepet, terlalu mepet ke atas. 20. Margin top 10 bagus gak ya? 10 bagus. Kurang kayaknya. 20 terlalu jauh. 15. Jadi kalian bisa sesuaikan sendiri aja sih, sesuai dengan kebutuhan. Nah, terus yang bawah ini juga dikasih margin bottomnya 20 juga deh. Nah, bagus kan? 20 dp. Nah, habis itu setelah itu kita tambahkan isiannya. Jadi caranya itu, ini kan udah di dalam linear layout, jadi kita bikin lagi tuh linear layout buat isiannya, inputannya gitu. Match parent aja. Terus di sini wrap content tag-nya. Terus ini vertikal orientationnya vertikal. Orientationnya kita set ke vertikal. Nah, di situ background putih aja ya. Putih atau warna yang lain? Putih aja lah, biar enak. Putih aja tah. Jangan putih. Jangan putih. Tapi warna samaan kayak yang tadi aja. Warna ini di copy. Bukan. Di sini. Pesan.
Nah terus habis itu di sini kita isi edit edit text, text. match parent, Bukannya pakai web content dulu. bukan edit text sih, bukan langsung edit text, tapi gini deh, horizontal. Edit text, content, pakai ini text view. Terus text Apa nama. Terus habis itu nama, ntar. Nah di sini kita udah bikin barusan karena sesuatu dan lain hal, karena perubahan konsep, jadi ya jadinya gitu, Jadinya seperti udah itu. terima jadinya gitu. Nah terus di sini di apa, nama, alamat, nomor telepon, terus Pesan radio sayur. button, pesan sayur, jumlah sama harga ini udah kita kemas dalam satu linear layout. Nah di dalam linear layout ini seperti nama, alamat, dan yang lain ini kita tampung dalam linear layout lagi. Cuma bedanya untuk linear layout dasar itu kita set ke vertikal. Jadi nyusun linear layout yang di dalamnya ini secara ke bawah gitu, vertikal lah gitu. Nah terus untuk linear layout pengisinya yang di dalam itu pakai horizontal gitu. Jadi di dalam linear layout ini ada text view, nama, nah terus sama edit text gitu. Jadi kesusunnya itu secara horizontal dan ditampung di dalam linear layout seperti itu. Nah sama sih semuanya gitu. Untuk yang alamat, nomor telepon juga sama. Cuma nah bedanya untuk di pesan sayur, di pesan sayur ini kita pakai radio button. Caranya itu kita tampung dalam satu radio group. Nah terus untuk isinya kita tambahkan radio button, ada 2 radio button seperti itu. Kayak gitu aja sih untuk posisinya. Kalian bisa sesuaikan sendiri dengan apa yang kalian mau. Kalau di sini untuk jarak kanan dan kirinya itu kita kasih ukuran 10 dp gitu. Dan untuk text colornya itu kita set ke warna putih. Untuk text size nya itu 15 dp. Udah sih kayak gitu aja. Nah setelah itu ini kan nutupin nih, jadi kita pindah aja, bukan pindah sih tapi kasih jarak gitu biar gak ketimpa. Mana sih yang tadi? Nah, ini margin top. kurang kalau sekarang. Ih, terlalu ke bawah. kebanyakan. 300 coba. Terlalu ke bawah. 250. Jadi kalian bisa masih sesuaikan kurang ke kayak atas gini. sedikit. Menyesuaikan dengan apa yang Kurang kalian bawah mau. sedikit. Itu. Sip. Nah kayak gini DP. Nah habis itu di bawah sini kita kasih tombol button gitu. Di bawah ini linear layout yang ini kita tambahkan tombol button. Jadi di paling bawah banget. Di sini kita tambahkan button. Match parent, web content, teksnya itu pesan. Nah terus untuk backgroundnya itu kita udah punya ini kali ya. Nah kayak gini. Jadi di atasnya kita kasih margin dulu, margin top biar gak dempet. Bagus. Udah kayak gini ya. Terus teksnya
warna putih. Kelihatan. Ini Oh ya. textile Style bold ukuran terus margin leftnya left. push Wis sana. bentar. Gak margin usah terlalu. DP margin right 10 DP terus margin bottom tem 10 10. DP. Nah kayak gini aja sih. Nah udah kayak gini, ini tampilan untuk input yang ingin kita eksekusi nanti. Nah untuk codingnya masih belum, ini masih seputar tampilannya doang. Desain doang. Jadi silakan dilihat di video berikutnya. Dan terima kasih sudah nonton video yang kali ini meskipun banyak kekurangan. Dan ya untuk desain sih bisa kalian kreasikan sendiri ya sesuai dengan apa yang kalian mau. Jadi terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah dalam penjelasan atau apapun. Sekian dan Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.